Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Sir Franz. Kali ini Sir akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Setelah di video sebelumnya, Sir sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sebelum Sir masuk ke bahan materi kita, anak-anak sambil melihat video ini, maka boleh membuka buku IPA ESPS kita dari halaman 10 sampai halaman 12. Mari kita mulai ya anak-anak. Oke. Kita sudah selesai membahas tentang perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alami pada tumbuhan, di mana perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Dikatakan vegetatif buatan, kenapa? Karena vegetatif ini terjadi dengan adanya bantuan ataupun campur tangan manusia. Jadi bukan terjadi secara alami. Nah, apa tujuannya sekarang? Apa tujuannya manusia melakukan perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini? Ya, salah satu tujuannya itu adalah untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Tentu anak-anak bertanya, sifat-sifat unggul pada tanaman itu apa saja? Ya kan? Ya, sifat-sifat unggul pada tanaman itu ada beberapa. Tapi ambil 3 saja yang penting atau yang utama. Yang pertama, sifat-sifat unggul pada tumbuhan itu adalah apabila tumbuhan tersebut mampu menghasilkan buah ataupun mampu memberikan hasil dalam jumlah yang banyak. Nah, kenapa? Karena pada masa sekarang jumlah manusia semakin bertambah banyak, sedangkan lahan atau tempat untuk bercocok tanam itu semakin sedikit. Oleh karena itu, maka manusia berusaha untuk mengembangkan tanaman yang mampu menghasilkan hasil ataupun buah dalam jumlah yang banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan akan manusia. Yang kedua, sifat unggul yang kedua yang harus dimiliki oleh tanaman adalah bahwasanya tanaman tersebut harus tahan terhadap hama dan penyakit. Ya, kadang-kadang anak-anak pernah mendengar berita di televisi ataupun surat kabar bahwasanya tanaman itu sering diganggu oleh hama ataupun penyakit. Jadi, oleh karena itu jika tanaman tersebut diganggu oleh hama atau penyakit, maka tanaman tersebut akan mengalami gagal panen. Sehingga manusia berusaha untuk mengembangkan tanaman yang bisa lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga adalah tanaman tersebut harus memiliki akar yang kuat. Ya, kenapa? Karena dengan akar yang kuat, maka tanaman tersebut bisa menyerap banyak air dan garam-garam mineral yang diperlukan oleh tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Oke anak-anak, sekarang tentu anak-anak bertanya, bagaimana ya cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Oke, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah dengan cara cangkok atau mencangkok. Nah, untuk cara cangkok atau mencangkok ini itu ada syaratnya ya. Syaratnya adalah tumbuhannya itu harus mempunyai batang yang berkayu. Apa itu ya batang berkayu? Nah, batang berkayu itu adalah tumbuhan yang batangnya mempunyai kambium.
Jadi anak-anak bisa melihat batang berkayu itu apabila tumbuhannya itu batangnya keras. Ya, jadi cara mencangkok ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihan dari perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok ini adalah dia akan berbuah lebih cepat. Jadi yang biasanya memerlukan waktu misalnya 6 bulan untuk menghasilkan buah, sekarang misalnya hanya butuh waktu 3 atau 4 bulan saja untuk bisa menghasilkan buahnya. Jadi lebih cepat bisa dikonsumsi atau dinikmati hasilnya oleh manusia. Yang kedua kelebihannya adalah sifat keturunannya itu akan sama persis dengan induknya, ya. Tetapi ingat ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya? Kelemahan dari cara mencangkok ini adalah akar tumbuhannya itu kurang kuat dan usia tanamannya itu lebih pendek. Oke. Contoh tumbuhan yang bisa kita lakukan dengan cara mencangkok ini adalah contohnya apel, mangga, jeruk, dan nangka. Tentu anak-anak bertanya, cara mencangkok itu bagaimana? Di slide yang berikutnya akan sejelaskan tentang bagaimana cara mencangkok pada tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Oke? Jadi cara untuk melakukan cangkok pada tumbuhan berkayu adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita buang kulit batang atau kita iris kulit batang dari tanaman yang akan kita cangkok dengan menggunakan pisau ataupun benda tajam seperti yang selingkari. Jadi kita iris bagian batang atau bagian tumbuhan yang akan kita cangkok dengan menggunakan pisau ataupun benda tajam. Setelah diiris, maka hasilnya akan seperti gambar yang berikutnya. Jadi yang ada tinggal bagian tengah kambium itu saja. Kemudian setelah diiris, maka bagian yang kita iris tersebut kita tutup dengan menggunakan tanah yang subur ataupun tanah humus, ya. Dan setelah ditutup dengan tanah humus, maka bagian tersebut kita bungkus lagi dengan plastik, ya, dengan plastik, dan kita berikan lubang-lubang yang kecil, ya kan. Setelah kita diamkan beberapa waktu, maka bagian yang kita iris, yang kita tutupi dengan tanah humus dan plastik tersebut, akan muncullah akar-akar ataupun tumbuhan yang baru, dan kemudian tumbuhan atau dahan baru yang muncul tersebut kita potong dan kita pindahkan ke pot ataupun tanah, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman atau individu yang baru. Oke, sekarang kita masuk cara kedua dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu dengan cara stek. Hampir sama seperti dengan cara mencangkok. Untuk melakukan stek tersebut, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Untuk melakukan stek, maka kita memotong bagian tumbuhan, dan bagian tumbuhan itu bisa berupa batangnya ataupun bisa berupa daun. Dan bagian yang kita potong tersebut, batang ataupun daun tersebut, harus memiliki mata tunas. Ingat ya, harus memiliki mata tunas. Oke, setelah bagian tumbuhan yang memiliki mata tunas tersebut kita potong, maka batang atau daun tersebut
kita tanam ke dalam pot ataupun tanah yang subur. Kita biarkan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian, maka batang yang kita tanam ataupun bagian tumbuhan yang kita tanam di pot atau tanah tersebut akan mulai muncul akar-akar yang baru, dan akar tersebut akan tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan yang baru. Oke? Kita lanjut ke cara ketiga dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu sambung atau biasanya kita kenal dengan nama menyambung. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui sambung atau menyambung. Berarti cara yang ketiga ini adalah kita menggabungkan dua batang atau bagian tanaman yang sejenis. Apa tujuan dari metode atau cara menyambung tersebut? Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman sehingga dihasilkan tanaman baru yang unggul. Mungkin anak-anak kurang paham ya, saya akan berikan contohnya. Kita ambil contoh, tanaman A adalah tanaman mangga yang buahnya kecil tetapi rasanya manis. Tanaman yang kedua kita bilang tanaman B, buahnya besar tetapi rasanya asam. Oke ya, kita kembali ke tanaman yang A. Tanaman yang A atau tanaman yang pertama, sifat unggulnya adalah apa? Rasanya manis. Tanaman yang B, sifat unggulnya adalah apa? Buahnya besar. Oleh karena itu, kita ambil batang tanaman dari tanaman A dengan tanaman B, kita gabung sehingga dihasilkan tanaman baru dengan sifat yang unggul. Jadi hasilnya akan menghasilkan tanaman atau pohon mangga yang buahnya besar, rasanya manis. Itulah maksudnya. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk melakukan teknik menyambung. Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Langkah pertama adalah kita potong sedikit bagian dari batang tumbuhan pertama yang akan kita sambung. Langkah kedua adalah juga sama. Kita potong sedikit bagian tanaman dari tumbuhan kedua yang akan kita sambung. Ya kan? Untuk batang bagian bawah kita potong batang tersebut dengan bentuk huruf V. Dan untuk batang bagian atas kita potonglah bagian batang tanamannya berbentuk huruf V terbalik. Setelah itu maka kita sambungkan kedua batang bagian tumbuhan yang telah kita potong tersebut, kita ikat dengan tali dan tutuplah dengan plastik. Kita biarkan selama beberapa waktu, dan setelah beberapa waktu tersebut kedua bagian batang tumbuhan yang tadinya kita sambung tersebut akan menjadi menyambung, akan tersambung sendiri. Itulah cara menyambung. Oke, cara yang selanjutnya adalah okulasi. Apa itu okulasi?
Okulasi itu adalah menempelkan mata tunas dari suatu tumbuhan atau tanaman ke batang tanaman yang lain. Jadi, mata tunas dari suatu tanaman kita potong, kemudian kita tempelkan di batang tanaman yang lain. Jadi okulasi itu dengan kata lain itu adalah menempel. Apa tujuan dilakukannya okulasi tersebut? Hampir sama dengan menyambung. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh ataupun menghasilkan tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh tanaman yang bisa kita lakukan dengan cara menempel atau okulasi ini adalah tanaman mangga, rambutan, dan nangka. Jadi di bagian bawahnya ada gambar, ya, itu sesudah lingkari, ada mata tunas. Jadi mata tunas dari suatu tanaman kita potong, kita tempelkan ke batang tanaman lain yang kita sudah sayat kulitnya. Kemudian kita ikat dengan tali sampai tunas yang baru muncul dari bagian yang kita ikat tersebut, dan nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan atau individu yang baru. Oke. Cara terakhir dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu adalah runduk. Kalau di buku cetak itu ditulis runduk, sama itu, ya. Jadi anak-anak gak usah bingung. Di buku cetak SPS ditulis runduk, kenapa mengatakan merunduk, itu sama, ya kan? Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui sedikit gambaran tentang bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini. Yaitu bagaimana caranya adalah kita rundukkan atau kita benamkan bagian batang dari suatu tanaman tertentu ke dalam tanah. Untuk melakukan cara ini, maka ada syaratnya ya anak-anak. Kita harus mencari batang suatu tumbuhan atau tanaman yang mudah untuk kita bengkokkan ataupun yang mudah untuk kita rundukkan. Atau dengan kata lain, kita harus mencari batang dari suatu tanaman yang lunak, sehingga barusan kita mudah untuk rundukkan atau tanamkan ke dalam tanah. Ya, setelah kita rundukkan atau kita benamkan bagian batang tanaman tersebut ke dalam tanah, kita biarkan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian, bagian batang tanaman yang kita rundukkan tersebut akan mulai muncullah akar dan tumbuhlah tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang dapat kita lakukan dengan cara merunduk tersebut adalah stroberi, arbe, ya, itu adalah beberapa contoh tumbuhan yang dapat kita lakukan dengan cara merunduk. Oke anak-anak, itulah penjelasan Sir secara singkat mengenai bagaimana cara proses perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ingat ya anak-anak, setelah selesai melihat atau menonton video ini, maka anak-anak bisa mereview dengan cara membaca kembali topik mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini yang terdapat di dalam buku IPA ESPS halaman 10 sampai dengan halaman 12. Oke, see you anak-anak. Bye-bye.